Perkenalkan, nama saya Askin Sela Christian, kelas 10 IPS 2 absen 11. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan. Protista merupakan salah satu kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membrane inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan atau protozoa, menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan menyerupai jamur. Sebagai besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering. Secara bahasa, protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoa yang berarti hewan. Artinya protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariot yang pertama atau yang paling sederhana. Ciri dan struktur protista. Kebanyakan protista merupakan organisme uniseluler. Sebagian besar protista memiliki alat tubuh tambahan seperti flagella dan cilia, yaitu sejenis bulu yang berfungsi untuk bergerak. Kelompok ini bisa dengan mudah ditemukan pada habitat perairan. Protista dapat bersifat autotrof atau mampu menghasilkan makanan sendiri, maupun heterotrof atau tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Berdasarkan sistem respirasinya, kingdom protista dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang bersifat aerob atau membutuhkan oksigen dan anaerob atau hidup pada lingkungan yang tidak ada oksigen. Perkembangbiakan protista. Sebagian protista berkembang biak secara seksual atau konjugasi, sementara lainnya secara aseksual atau fisi biner. Plasmodium falciparum memiliki siklus hidup biologis super kompleks yang meliputi berbagai macam makhluk hidup. Sebagian bereproduksi seksual, sebagai lain seksual. Alga coklat. Protista yang satu ini memiliki habitat di laut. Tubuhnya memiliki cabang sebagai stipe daun seperti fruits dan fats untuk menahan tubuh lapisan bawahnya. Warna coklat didapat dari pigmen klorofil A, C, fucosanti, karotenoid, dan saktofil. Alga coklat menyimpan makanan dalam bentuk laminarin dan manitol. Dinding sel selulosanya ditutupi oleh lapisan agar-agar algin. Beberapa ciri dari alga coklat adalah ia memiliki talus besar dan berbentuk benang. Kloroplasnya berbentuk cakram dan ia menyimpan laminari di perinoid. Alga coklat memiliki bagian luar dinding sel atau gumi, bagian dalam selulosa, dan ruang antar sel terdapat asam alginat. Beberapa manfaat alga coklat adalah asam alginatnya bisa digunakan untuk salep, tablet, pil, hingga es krim. Alga coklat juga bisa dijadikan pupuk dan makanan ternak. Contohnya alga coklat adalah Fucus sargassum, Laminaria turbinaria, dan Macrocystis. Alga kemasan. Alga kemasan atau Chirospatha memiliki ciri di antara pigmen terdiri dari karoten, satofil,
dan pigmen klorofil A dan C. Alga kemasan hidup di air laut dan bereproduksi secara aseksual atau membelah diri maupun seksual atau membentuk ausospora. Talusnya menyerupai telapak tangan atau batang. Alga kemasan memiliki dua fase aerodinamik. Makanan disimpan di peronoid dalam bentuk krisolaminarin. Dalam ekosistem, alga kemasan berperan sebagai reprodusen dan bahan penggosok serta pembentuk tanah. Beberapa contoh dari alga kemasan adalah Navicula, Sunar, dan Ochoromonas. Alga merah hidup di air laut. Susunan tubuhnya kompleks karena ia termasuk organisme multiseluler. Pigmen yang memberi warna merah pada alga ini adalah air phycoerythrin, phycocyanin, dan klorofil A dan D. Talus pada alga merah berbentuk pohon dan tidak ada flagel. Dinding selnya berlapis-lapis. Dan ekosistem alga merah berperan terhadap pembentukan terumbu karang, sebagian bahan makanan, kosmetik, dan akar. Contoh alga merah adalah Euchema spinosum atau bahan kosmetik dan makanan, Calidium atau akar, Colarina, Glagirania, Auregia, dan Batrachospermum. Sekian, terima kasih.